Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus Tuhan boleh tetap menjadi bagian kami, agar kami boleh mengerti lebih dalam lagi akan firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih atas segala pengampunan dosa selalu Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat, saudara-saudara. Tentunya ini adalah hari Sabat yang menggembirakan bagi kita, karena selama 24 jam mulai dari kemarin kurang lebih maghrib sampai nanti penutupan hari Sabat pada maghrib nanti kurang lebih adalah hari Sabat Tuhan. Hari Sabat tentunya yang menggembirakan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Ya. Kalau kita lihat di Israel, bangsa Yahudi, mereka ketika mau memasuki hari Sabat Tuhan pada hari persiapan, sekitar jam 3 sore, mereka sudah mempersiapkan diri mereka, di mana mereka di dalam rumah tangga masing-masing berkumpul, orang tua dengan anak-anak menyanyikan lagu-lagu pujian sambil menunggu kehadiran Sabat yang beberapa jam lagi. Peristiwa hari Sabat adalah peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Tuhan, bahkan sampai saat ini. Dan itu seharusnya menjadi bagian kita, ya, bagian kita, bahwa hari Sabat itu adalah hari yang selalu menggembirakan. Tetapi disayangkan, ya, saya berbicara ini bukan untuk saudara juga, untuk kami, untuk keluarga juga. Pas masuk hari Jumat, mulailah muncul penyakit yang namanya sabatis. Apa itu? Mulai malas, tidak bersemangat. Ada yang mulai meriang, demam-demam. Ada yang batuk-batuk, pilek. Dan itu muncul pada hari persiapan. Yang seharusnya hari Sabat itu hari yang menggembirakan. Kita mau bertemu Tuhan 24 jam. Biasanya kita berdoa, Tuhan, hadirlah dalam hati kami, hadirlah dalam ibadah kami sehari-hari dalam hari kerja. Tapi pada hari Sabat Tuhan, 24 jam Tuhan hadir dimanapun. Saudara tidak minta dia hadir, karena itu hari Tuhan, hari Sabatnya. Jadi hari Sabat harusnya hari yang menggembirakan, saudara-saudara sekalian. Sebelum saya masuk di dalam pelajaran kita yang khusus pada Sabat ini, saya bacakan beberapa kutipan roh nubuat, ya, tentang hari Sabat ini, ya. Di dalam Nasihat Bagi Sidang halaman 38. Mereka akan berdoa setiap hari, umat-umat Tuhan. Mereka akan berdoa setiap hari agar penyucian Sabat dapat mereka adakan. Jadi persiapan Sabat itu apa? Hari Jumat. Tiap hari. Setiap hari mereka selamanya bersahabat dengan Kristus dan akan menunjukkan teladan kesempurnaan tabiatnya. Setiap hari terang mereka akan bersinar kepada orang lain dalam perbuatan baik. Nasihat Bagi Sidang. Kemudian di dalam Nasihat Bagi Sidang juga, sepanjang minggu kita harus selamanya mengingat akan hari Sabat, bukan cuma hari Jumat, dan mengadakan persiapan untuk memeliharanya sesuai dengan hukum. Jangan hendaknya kita memelihara Sabat itu hanya sekedar penurutan hukum. Kita harus mengerti makna rohaninya atas segala urusan kehidupan kita. Semua orang yang mengindahkan Sabat sebagai suatu tanda antara mereka dan Allah menunjukkan bahwa ialah Allah yang menyucikan mereka, akan menyatakan prinsip-prinsip
pemerintahannya. Saudara-saudara ya, mungkin saudara sudah tahu, diingatkan kembali. Yang belum tahu, inilah apa yang seharusnya saudara jalankan. Sepanjang hari itu adalah hari persiapan menjelang Sabat nanti. Jadi ketika saudara sudah masuk dalam minggu pekerjaan nanti sebentar, mulai saat itu juga kita mengadakan persiapan untuk hari Sabat. Ya, bukan seperti ya beberapa orang justru ketika sudah memasuki Sabat stres, tidak senang, mulai beralasan ini dan itu. Biasanya kalau hari-hari kerja bangunnya pagi, jam 5 udah bangun, pas hari Sabat jam 7 lah, jam 8 lah. Ini bahaya saudara. Kita tidak menunjukkan persiapan Sabat kita setiap hari itu. Bagaimana caranya? Dengan penurutan hukum Tuhan, dengan kehidupan yang benar, menjadi terang, menjadi saksi. Setiap hari kita sementara mempersiapkan pada hari Sabat Tuhan. Apa itu? Kita mau bertemu Tuhan secara khusus pada hari Sabat. Tapi tiap hari kita juga harus bertemu Tuhan dengan belajar Alkitab, dengan menjalankan kehidupan yang benar, menjadi berkat bagi orang lain. Itu persiapan Sabat. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita buka dalam buku Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Ini perkataan Yesus sendiri, bukan perkataan saya. Tetapi ketika Yesus melihat bangsa Yahudi, bangsa Israel pada saat itu, dan juga dia lihat murid-muridnya yang hadir, lalu dia lihat bagaimana umat-umat Tuhan pada saat itu banyak yang tertipu. Tertipunya bukan di luar, tertipu di dalam. Sehingga Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya pada saat itu, dan termasuk kepada kita aplikasinya sekarang ini. Dalam Matius pasal 7 ayat 15. Saya bacakan, saudara-saudara simak bersama-sama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sampai di situ dulu. Dari ayat ini, Yesus mengantisipasi kepada umat-umat Tuhan pada saat itu, kepada para muridnya. Dia katakan bahwa ada nabi-nabi palsu, dia menyamar seperti domba, tapi mereka ini sebenarnya serigala yang buas. Kalau begitu, kalau yang dibilang domba itu di mana? Di luar apa di kandang? Di dalam. Jadi Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, kepada umat-umatnya pada saat itu, waspada bahwa di dalam kandang domba-domba banyak ini ada apa? Ada serigala. Tetapi memakai topeng domba. Siapa mereka? Ini dibilang apa? Nabi-nabi palsu. Wah, siapa nabi-nabi palsu? Itu orang yang biasa berdiri di depan, yang biasa mengajarkan kebenaran, biasa membuka apa? Firman Tuhan, mengajarkan, yang biasa berkhotbah di depan. Nabi. Tetapi dikatakan palsu. Nah, ini dia. Jadi ternyata dari sejak dulu juga Yesus sudah mengantisipasi murid-muridnya, umat-umatnya, bahwa di kalangan umat Tuhan sendiri ada yang dibilang ya nabi palsu atau serigala yang berbulu domba itu. Ya. Lalu bagaimana sepak terjang mereka pada saat itu? Ya, kita lihat ayat selanjutnya ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi Yesus banyak kali dia memberikan apa? Pelajaran-pelajaran lewat simbol-simbol, perumpamaan. Maksudnya supaya orang-orang yang mendengarkannya lebih memahami. Jadi kalau Yesus berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, tentang semak duri, tentang pohon, tentang buah, berarti orang-orang yang ada di sekitarnya umumnya apa?
petani. Jadi supaya orang-orang yang mendengarkan itu lebih paham lagi, dia gunakan perumpamaan sesuai dengan latar belakang orang-orang yang mendengar. Itu cara Yesus. Ya. Jadi Yesus berbicara bahwa ada nabi-nabi palsu. Mereka itu seperti domba, padahal serigala buas. Yesus berbicara secara umum kan? Nah, ini orang pasti ngerti. Nah, di dalam konteks ayat ini kita perlu tahu juga ya. Bangsa Yahudi dulu mereka mengharapkan sekali kalau Yesus datang, Mesias datang, dia harus apa? Membasmi semua penjajah. Jadi mereka punya pikiran bahwa ketika Mesias nanti datang, dia akan menjadi raja, dia akan memimpin mereka, bangsa Yahudi ini, supaya apa? Menyerang atau mengalahkan bangsa Romawi yang menjajah mereka. Itu ya konteksnya. Kita perlu belajar di situ supaya kita mengerti ya. Nah, bagi orang Yunani, maksudnya orang Yahudi, orang-orang Romawi, kaisar, lalu prajurit-prajuritnya, mereka itu dilarang untuk menyinggung mereka. Karena aturan yang ada pada saat itu, mereka singgung saja sedikit, penjara, didenda, dianiaya, dan bisa dibunuh. Jadi mereka menggunakan simbol-simbol. Jadi kalau mereka mau berkata, ada Raja Herodes, ada Kaisar, mereka tidak bilang, ada Herodes. Enggak. Kalau sampai kedengaran sama prajurit Roma, ditangkap mereka, dibawa. Jadi mereka menggunakan simbol. Kalau Herodes, mereka akan bilang apa? Apa ini? Raja Wali. Saudara kalau belajar di Alkitab, buku Matius, Markus, Lukas, kalau saudara dengar atau baca ada Raja Wali, itu adalah apa? Simbol si Herodes. Kalau prajurit Roma, simbolnya serigala. Saudara ingat ketika Yesus katakan kepada para muridnya, itu simbol, karena yang berlaku pada saat itu. Tapi aplikasinya selalu kita mengikuti arti yang sekarang. Padahal harus lihat konteksnya. Yesus katakan apa kepada para muridnya yang mau mengikut dia menjadi murid? Dia bilang, serigala punya liang. Apalagi? Burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Itu singgungan. Sebenarnya dia mau bilang apa? Kalau kamu jadi prajurit Romawi, wah kamu mewah, ada rumah. Ya. Kalau kamu jadi apa? Kaisar, jadi raja, kamu ada singgasana, burung punya sarang. Tapi kalau kamu mau ikut aku, kamu nggak dapat apa-apa. Ya seperti itu ya. Jadi ada simbol-simbol yang ada yang perlu kita ketahui sehingga kita mengerti tujuan dari firman Tuhan yang ada. Nah, pada saat ini Yesus menyinggung bahwa ada apa? Ada kaki tangan musuh, orang-orang Romawi atau prajurit-prajurit Romawi yang ada di kalangan apa? Umat Tuhan. Serigala berbulu domba. Ya, yang suka ngomong di depan-depan. Ya, seperti itu konteks pertama, aplikasi pertama. Yang aplikasi kedua tadi kita sudah katakan. Siapa saja yang berbicara tentang firman Tuhan yang ada di depan jemaat, di depan orang banyak, itu nabi-nabi. Ya. Lalu Yesus hubungkan juga, kalau kamu mau lihat mereka, lihat perbuatannya. Mereka punya omongan di depan dengan perbuatan mereka hari-hari. Sama enggak? Kalau tidak, itulah mereka. Mereka itu serigala berbulu domba.
Lalu ayat 21 saudara sekalian. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 21 ini kalau kita renung-renungkan ya, langsung kita kepada aplikasinya sekarang ini ya. Siapakah orang yang dikatakan oleh Yesus ini? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Aplikasi Yesus sekali lagi dia kepada apa? Orang-orang yang mendengarkan pada saat itu yang semata-mata adalah umat-umat yang mengaku Kristen. Ya. Dia katakan kamu Kristen, kamu Kristen. Tidak semua Kristen, ya, tidak semua Kristen akan masuk dalam kerajaan surga. Itu dia. Tetapi kalau kamu mengaku Kristus, orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa di surga, itu yang akan masuk. Itu dia ya. Jadi kita lihat di sini, Yesus mulai apa? Memberikan amaran, nasihat, dan itu aplikasinya juga kepada kita. Dan ayat 22 saudara, ini secara khusus. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Jadi Yesus mulai mengaplikasikan ke depan, nubuatan ke depan. Pada hari terakhir Yesus katakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 22 dan 23, Yesus tidak berbicara kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Dia bernubuat ke depan. Apa yang akan terjadi di zaman akhir tentang orang-orang yang mengaku Kristen itu, yang mengaku Kristus sebagai Tuhan. Kalau saudara lihat ayat 22, ini langsung ke aplikasi kepada kita yang hidup di zaman akhir. Karena pada hari-hari terakhir banyak yang berseru, Tuhan, Tuhan. Ya. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Siapa orang-orang ini saudara? Kalau saudara perhatikan sekarang ini, siapa mereka? Yang bernubuat, yang mengusir setan, mengadakan mujizat, siapa mereka? Nah, ya. Kalau di awalnya dibilang nabi-nabi palsu yang berdiri di depan, saya mau beritahukan, mereka inilah orang-orang yang biasa apa? Berkhotbah di depan. Mereka inilah biasa yang mengadakan KKR, penyembuhan ilahi. Mereka inilah yang dikatakan para pendeta itu, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan, para evangelis, para pengkhotbah yang terkenal, yang banyak dikagumi oleh apa? Umat-umat Kristen, umat-umat Tuhan. Tetapi, kenapa? Mengapa mereka dikagumi? Karena bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat. Ini orang-orangnya. Ya. Tetapi di dalam ayat 23 Yesus katakan, tapi pada waktu itu nanti ke depan, ya, di akhir zaman itu, aku akan berterus terang kepada mereka. Pada saat penghakiman, ya, kita udah dalam periode penghakiman, ya. Pada waktu itu Yesus berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Heran, aneh. Ini orang yang biasa berdiri di mimbar, bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan. Tetapi akhirnya Yesus katakan, aku tidak kenal kamu. Padahal mereka berkoar-koar di dalam nama Yesus sembuh kamu. Dalam nama Yesus mengusir setan.
bernubuat. Tetapi Yesus katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah daripadaku, kamu sekalian apa? Pembuat kejahatan. Sudah lama orang-orang seperti itu mengajarkan firman Tuhan. Tentunya mereka pegang Alkitab, mengajarkan dan mengadakan mujizat, bernubuat apa yang akan terjadi ke depan, menyembuhkan orang-orang sakit. Dan mereka menggunakannya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tetapi Yesus katakan pada hari terakhir, aku tidak kenal mereka, tidak pernah mengenal mereka. Dan mereka ini dikatakan pembuat kejahatan. Kejahatan apa mereka ini buat? Ya. Mereka tidak menjalankan kehendak Bapa yang di surga. Mereka mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Tapi mengapa Yesus Kristus sendiri yang katakan, aku tidak kenal mereka kok. Mereka ini pembuat kejahatan. Loh, orang di gereja, orang buat KKR, menyembuhkan, buat mujizat. Tapi Yesus katakan tidak dikenal. Aneh. Saudara-saudara, mari kita lihat ya. Yohanes 14 ayat 15. Ini Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku. Loh, berarti nggak boleh dong cuma 80%. Nggak boleh dong 90%, 90%, 99%. Harus 100%. Karena apa? Ini dia. Matius 7 ayat 23. Yesus akan berterus terang, aku tidak pernah mengenal mereka, karena mereka sekalian pembuat kejahatan. Padahal mereka itu biasa mengusir setan, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, bernubuat. Tapi Yesus katakan, aku tidak mengenal mereka. Ya. Yesus katakan, Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wah, rupanya gara-gara itu ya. Jadi satu saja kita tidak ikuti, sama saja kita tidak menjalankan. Ada nggak ayat yang konfirmasi? Kita lihat dalam buku Yakobus ya. Kita lihat di dalam buku Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal 2 katakan ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, ya, segala perintah Tuhan Yesus katanya tadi ya. Jadi Yakobus katakan, Yakobus 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia apa? Bersalah terhadap seluruhnya. Ini maksud ayat. Oleh karena itu kita melihat jelas mengapa Yesus katakan orang-orang ini yang memakai nama Yesus bernubuat, menyembuhkan, mengusir setan. Yesus katakan, aku tidak kenal mereka, tidak pernah aku kenal mereka. Mereka itu pembuat kejahatan. Ternyata ini kuncinya. Ya, satu saja bagian dari hukum Tuhan kita tidak jalankan. Sama saja kita tidak menjalankan semuanya. Loh, apakah benar itu yang dimaksud 10 hukum Tuhan? 10 hukum yang mana? 10 perintah yang mana? Ya. Kita lihat ayat 11. Yakobus 2 ayat 11. Sambungannya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Di mana ada tulisan jangan membunuh, jangan berzina? Di mana itu? 10 perintah atau 10 hukum Allah dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai yang terakhir 20-an. Ya. Jadi kalau saudara lihat di dalam Keluaran 20, itulah 10 perintah yang dimaksud. Yang dikatakan oleh Yesus, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Dan perintah itu ternyata di dalam 10 hukum Tuhan. Ya, jadi jelas mengapa sampai Yesus katakan, aku tidak kenal mereka. Biar mereka berhormat dalam nama Yesus, dalam namaku, bernubuat, buat mujizat, menyembuhkan. Ini 10 perintah dalam Keluaran 20. Ya, ayat 3. Di sana ada kata apa? Ayat 13 dan ayat 14 yang Yakobus katakan tadi. Jangan membunuh, jangan berzina. Ini maksudnya. Jadi kalau kamu tidak menjalankan satu saja dari 10 perintah ini, sama saja kamu tidak menjalankan hukum Tuhan. Itu maksudnya. Sehingga ketika Yesus katakan, aku tidak pernah mengenal kamu, kamu pembuat kejahatan, ternyata ini yang tidak dijalankan. Kalau di dalam Keluaran 20 ada apa? Ayat 8 itu, ya. Umumnya para pengikut Kristus menjalankan 10 hukum, kecuali hukum yang keempat di dalam Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan. Semuanya kita yang ada di rumah itu. Ya, ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ini yang tidak semua orang-orang pengikut Kristus menjalankannya. Ya. Sehingga pada saat mereka menjalankan KKR penyembuhan ilahi, membuat mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang, Yesus katakan, aku tidak kenal mereka. Karena mereka tidak menjalankan hukum Tuhan semuanya. Yakobus katakan, satu saja tidak dijalankan, sama saja melanggar terhadap seluruhnya. Dan itu yang dimaksud adalah hukum moral. 10 hukum Allah, 10 perintah Allah. Saudara-saudara sekalian, jadi memang kalau kita memperhatikan hal-hal yang ada di dalam firman Tuhan, kalau kita mengikuti semuanya, maka kita akan jelas bagaimana cara melakukannya. Dan ini juga saudara-saudara sekalian ditujukan kepada kita yang sudah tahu hukum, yang sudah tahu 10 hukum Tuhan, termasuk hari Sabat. Seperti kutipan awal tadi, sepanjang minggu kita harus selamanya mengingat akan hari Sabat dan mengadakan persiapan untuk memeliharanya sesuai dengan hukum. Jangan hendaknya kita memelihara Sabat itu hanya sekedar penurutan hukum. Jadi hari Sabat saudara sebenarnya adalah apa? Lambang di mana kita akan apa? Ke surga dan hidup kekal selamanya. Ya. Penciptaan selama 6 hari, di mana hari ke-7 Allah berhenti. Sebenarnya itu juga lambang kita berada di dunia ini ada 6 hari. 1 hari di surga untuk hidup kekal. Bagi Tuhan 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Sehingga umur dunia ini dia harus apa? Plus minus 6.000 tahun. Karena 1000 tahun kita akan berada di surga, milenium. Ya. Dan itu lambang perhentian hidup kekal, Sabat itu. Jadi itu yang harus kita ketahui. Oleh karena itu bagi kita yang mau ke surga, harus benar-benar menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Sepanjang minggu kita harus selamanya mengingat akan hari Sabat, mengadakan persiapan itu. Karena itu bukan sekedar saja penurutan akan hukum, tetapi kita sementara mencicipi kehidupan yang kekal nanti. Itu hari Sabat. Ya. Mudah-mudahan Roh Kudus boleh menuntun kita untuk mengerti. Jangan sampai bingung. Kalau bingung berdoa supaya kita boleh menjalankannya dengan benar. Jadi saudara-saudara sekalian, di dunia ini kalau kita berbicara hari Sabat sudah sangat jelas ya. Kalau melihat apakah hari Sabat itu benar-benar hari Sabtu itu yang apa? Yang sudah Tuhan jadikan dari sejak penciptaan sampai sekarang tidak berubah. Saudara bisa lihat di Israel sana. Ya. Karena mereka lah ya yang terakhir dan yang paling lama
di dalam pengudusan hari Sabat. Kita bisa lihat mereka hari Sabat. Cuma mereka dalam pengudusan hari Sabat, mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias itu saja. Ya, tetapi pengudusan hari Sabat bukan cuma waktu bangsa Israel itu ada, sudah saja sejak penciptaan dunia ini, sejak Adam dan Hawa, Tuhan sudah membuat hari Sabat itu. Sehingga hari Sabat itu adalah hari Sabat manusia, bukan cuma untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang ada sampai sekarang ini, tapi untuk seluruh manusia. Jadi hari Sabat itu tidak pernah berubah, tetap dia hari Sabtu. Dan kita di seluruh dunia selalu mengatakan hari Jumat itu adalah Jumat Agung, di mana Yesus mati. Yesus disalib. Dan besoknya adalah hari Sabat. Setelah hari Sabat, hari Minggu, hari pertama dalam minggu itu. Di dalam Alkitab sangat jelas dikatakan demikian, sehingga kita tahu bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu, bukan hari yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan, ya. Jadi untuk lebih jelasnya saya coba baca dalam buku Matius saja, ya. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Kita tahu peristiwa kebangkitan Yesus itu hari pertama di dalam minggu atau hari Minggu, hari Ahad. Firman Tuhan katakan setelah lewat hari Sabat. Artinya hari Sabat itu Sabtu sebelumnya, ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Setelah Jumat persiapan adalah Sabat, hari Sabtu. Ya, setelah hari Sabat itu ada hari pertama, hari Minggu, di mana Yesus dibangkitkan, ya. Jadi firman Tuhan dengan tegas mengatakan hari Sabat, hari Sabtu, hari ke-7, di mana salah satu dari 10 perintah, 10 hukum Allah, di mana banyak orang-orang yang mengaku Kristen, mereka belum menjalankannya, sehingga ketika Yesus datang mengadili, aku tidak pernah mengenal mereka, karena mereka adalah pembuat kejahatan. Apa kejahatan mereka? Mereka sudah tahu 10 hukum, tetapi mereka tidak jalankannya dengan benar. Saudara-saudara yang sudah mengetahui hukum Tuhan juga, jangan lupa, persiapan hari Sabat diadakan setiap hari. Dengan kehidupan yang benar, menjalankan semua hukum-hukum Tuhan, itu persiapan kita. Termasuk apa yang kita akan lakukan pada hari Sabat, itu kita sudah siapkan pada hari-hari biasa. Kita setrika baju, kita semir sepatu, kita siapkan apa yang akan kita lakukan pada hari Sabat dalam ibadah-ibadah kita. Semua persiapan sepanjang 6 hari bekerja untuk hari Sabat Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan pada siang Sabat ini. Mudah-mudahan dengan pertolongan Roh Kudus kita akan mengerti, disanggupkan untuk mempraktekannya dengan benar. Sehingga kita tidak akan dikatakan, aku tidak kenal kamu, karena kamu pembuat kejahatan. Kejahatan apa Tuhan? Bisa saja kita berkata demikian. Kita tidak menjalankan hukum Tuhan, kehendak Bapa di surga dengan benar. Saya yakin kita semua di sini akan menjadi pelaku-pelaku firman, menjalankan semua perintah-perintah Tuhan dengan benar. Sehingga Tuhan akan katakan, sabaslah hai hambaku yang setia. Kamu telah setia dalam perkara kecil, terimalah perkara yang besar. Apa itu? Kesukaan di dalam kerajaan Tuhan. Keselamatan ketika Yesus datang kedua kali. Kita semua akan diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin.